Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang zakat. Perkenalkan, nama saya Zulfa Asmaul Husna. Pengertian zakat. Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Hukumnya, zakat adalah salah satu rukun Islam. Fardu ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Firman Allah Subhanahu wa taala artinya, dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat hartamu, surat An-Nisa ayat 77. Dan firman Allah selanjutnya artinya, ambillah dari harta mereka sedekah atau zakat untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka, surat At-Taubah ayat 103. Serta sabda Rasulullah, Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar. 1. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah dan bahwasannya Nabi Muhammad itu utusan Allah. 2. Mendirikan sholat 5 waktu. 3. Membayar zakat. 4. Mengerjakan haji ke Baitullah. 5. Berpuasa dalam bulan Ramadan. Sepakat ahli hadis. Setelah pengertian zakat, selanjutnya adalah benda yang wajib dizakati. 1. Binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing. 2. Emas dan perak. 3. Biji makanan yang mengenyangkan seperti beras, jagung, gandum, dan adas. 4. Buah-buahan seperti kurma dan anggur. 5. Harta perniagaan. Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Pada tiap-tiap akhir tahun perniagaan, dihitunglah harta perniagaan itu. Apabila cukup 1 nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Jadi, perhitungan akhir tahun perniagaan itulah yang menjadi ukuran sampai atau tidaknya 1 nisab. Materi selanjutnya adalah nisab dan zakat tiap-tiap benda yang wajib dizakati. 1. Nisab dan zakat unta. Nisab 5-9 ekor, zakatnya 1 ekor kambing berumur 2 tahun lebih, 1 ekor domba berumur 1 tahun lebih. Nisab 10-14 ekor, zakatnya 2 ekor kambing berumur 2 tahun lebih, 2 ekor domba berumur 1 tahun lebih. Nisab 15-19 ekor, zakatnya 3 ekor kambing berumur 2 tahun lebih atau 3 ekor domba berumur 1 tahun lebih. Nisab 20-24 ekor, zakatnya 4 ekor kambing berumur 2 tahun lebih atau 4 ekor domba berumur 1 tahun lebih. Selanjutnya bisa dibaca di makalah kami. 2. Nisab zakat sapi dan kerbau. Nisab 30-39 ekor, zakatnya 1 ekor anak sapi atau seekor kerbau berumur 2 tahun lebih. Nisab 40-59 ekor, zakatnya 1 ekor anak sapi atau seekor kerbau berumur 2 tahun lebih. Nisab 60-69 ekor, zakatnya 2 ekor anak sapi atau seekor kerbau berumur 1 tahun lebih. Seterusnya, tiap-tiap 30 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau berumur 1 tahun lebih, dan tiap-tiap 40 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau berumur 2 tahun lebih. 3. Nisab zakat kambing. Nisab 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing betina berumur 2 tahun lebih atau
1 ekor domba betina berumur 1 tahun lebih. Nisab 120-200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing betina berumur 2 tahun lebih atau 2 ekor domba betina berumur 1 tahun lebih. Mulai dari 400 kambing, dihitung tiap-tiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing atau domba umurnya sebagaimana yang saya sebutkan tadi dan seterusnya. 4. Nisab emas dan perak serta zakatnya. Emas dan perak wajib dizakati apabila yang bersihnya cukup 1 nisab. Nisab emas 20 miskal, berat timbangannya 93,6 gram, zakatnya 1/40 atau 2,5% sama dengan setengah miskal sama dengan 2,125 gram. Nisab perak 200 dirham atau 624 gram, zakatnya 1/40 atau 2,5% sama dengan 5 dirham atau 15,6 gram. Penjelasan dari timbangan dirham. 1 dirham sama dengan 3,12 gram. Jadi, jika 200 dirham sama dengan 200 dikali 3,12 gram sama dengan 624 gram. Perak yang lebih dari 200 dirham dan emas yang lebih dari 20 miskal wajib dihitung zakatnya menurut ukuran tersebut, yaitu 1/40 atau 2,5%. 5. Nisab biji dan buah-buahan. Nisab biji makanan yang mengenyangkan dan buah-buahan adalah 300 sak atau lebih kurang 930 liter bersih dari kulitnya. Sabda Rasulullah SAW, tidak ada sedekah atau zakat pada biji dan buah-buahan sehingga mencapai 5 wasak. Riwayat Muslim. Dari Abu Sa'id, sesungguhnya Nabi SAW berkata, 1 wasak merupakan 60 sak. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 1 wasak sama dengan 60 sak. 5 wasak sama dengan 300 sak. 1 sak sama dengan 3,1 liter. Jadi 300 kali 3,1 liter sama dengan 930 liter atau 1 nisab. Zakatnya, kalau yang diairi dengan air sungai atau air hujan adalah 1/10 atau 10%. Tetapi, kalau diairi dengan air kincir yang ditarik oleh binatang atau disiram dengan alat yang memakai biaya, zakatnya adalah 1/20 atau 5%. Selebihnya dari 1 nisab atau 300 sak, dihitung zakatnya menurut perbandingan 10% atau 5%. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Yayang Fania Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Fania Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah itu merupakan bahasa yang diambil berasal dari fi'il madi, yaitu yang berarti menjadikan, membuat, mengadakan, dan bisa berarti berbuka dan makanan pagi. Dalam Kamus Pengetahuan Islam, fitrah berarti membuka atau menguak, bersih dan suci, asal kejadian, keadaan yang suci, dan kembali ke asal naluri semula manusia yang mengakui adanya Allah sebagai pencipta alam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh tiap orang muslim setahun sekali pada hari raya Idul Fitri yang berupa makanan pokok sehari-hari. Contohnya itu seperti beras dan jagung dan sebagainya. Tapi menurut istilah, zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan,
untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan-kekurangan yang terdapat pada puasanya, seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Di sini saya juga menjelaskan orang yang berhak dan tidak berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat fitrah itu adalah orang yang seperti mereka yang menerima zakat wajib yang disebut dalam Al-Quran. Namun, kaum fakir miskin lebih berhak didahulukan daripada yang lainnya. Hal ini didasarkan oleh sabda Rasulullah. Artinya, dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah dan Rasulullah bersabda, cukuplah mereka fakir miskin pada hari ini. Dalam sebuah riwayat Baihaqi, cukupkanlah mereka atau fakir miskin dari meminta-minta pada hari ini. Hadis riwayat Baihaqi dan Daruqutni. Menurut Said Sabiq, antara zakat fitrah dan zakat mal tidak ada bedanya. Keduanya dapat dibagikan kepada 8 golongan yang ditunjuk dalam nas. Ada 8 golongan sin atau asnaf, orang-orang yang berhak menerima zakat mustahik. Di antaranya adalah 1, fakir. Fakir itu orang yang tidak memiliki harta ataupun usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak dapat dipenuhi walaupun misalnya ia memiliki rumah, memiliki tempat tinggal, pakaian yang tak pantas bagi dirinya. Ia tetap dianggap fakir selama sebagian besar kebutuhan hidupnya yang diperlukan tidak terpenuhi. Orang fakir diberikan bagiannya dalam jumlah yang dapat menutupi keperluan masing-masing. Yang kedua adalah miskin. Orang yang mempunyai harta atau usaha banyak, 1/2 kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Yang dimaksud dengan kecukupan ialah cukup menurut umur biasa, 62 tahun. Maka yang mencukupi dalam masa tersebut dinamakan kaya, tidak boleh diberi zakat. Ini dinamakan kaya dengan harta. Adapun kaya dengan usaha, seperti orang yang mempunyai penghasilan yang tertentu tiap hari atau tiap bulan, maka kecukupannya dihitung setiap hari dan setiap bulan. Apabila pada suatu hari penghasilannya tidak mencukupi, hari itu dia boleh menerima zakat. Yang ketiga adalah amil. Semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu. Yang keempat adalah al-mu'alafatu qulubuhum atau mu'alaf. Menurut bahasa, berarti orang yang hatinya dijinakan atau dibujuk. Mu'alaf itu adalah yang kafir dan ada yang muslim. Orang kafir dapat dianggap sebagai mu'alaf dengan 2 macam alasan, yaitu mengharapkan kebaikan atau menghindarkan keburukannya. Dengan alasan ketika keadaan umat Islam masih lemah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sejumlah harta kepada mereka. Akan tetapi, kemudian kebijakan itu tidak dilanjutkan lagi pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab. Yang kelima adalah fi al-riqab, adalah para budak yang mukatab yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah mengikat perjanjian kitobah secara sah dengan tuannya, tetapi tidak mampu membayar dapat diberikan bagian zakatnya untuk membantu mereka memerdekakan dirinya. Yang keenam adalah al-gharimun. Al-gharimun itu adalah orang-orang yang berhutang. Orang-orang yang berhutang ada 3 macam, yaitu orang yang berhutang untuk memenuhi kepentingan atau maslahat dirinya sendiri bila hutangnya itu tidak untuk maksiat dan tidak mampu membayarnya. Ia dapat diberi bagian zakat untuk membayar utang tersebut. Terus, orang berhutang karena kepentingan mendamaikan perselisihan, ishali jati al-baini. Dan yang terakhir, orang yang berhutang karena ia menjamin hutang orang lain. Dan yang ketujuh, fi sabilillah. Menurut bahasa artinya atorik atau jalan. Jadi sabilah artinya perjalanan spiritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai ridho Allah, baik dalam hal berbau akidah maupun aplikasi mekanisme nilai Islam atau perbuatan.
Yang ke-8 adalah Ibn al-Sabil. Adalah musafir yang menggembara dari negeri satu ke negeri yang lainnya tanpa memiliki apa-apa yang dapat digunakan sebagai penunjang perjalanannya. Maka dia bagian dari zakat yang cukup membawa kembali ke negerinya. Zakat fitrah ini merupakan kewajiban atas seluruh umat Islam untuk dirinya sendiri, serta orang-orang yang nafkahnya berada di bawah tanggung jawab, seperti pembantu dan semua yang diberikan nafkah olehnya. Orang yang diwajibkan membayar zakat fitrah, orang yang mempunyai 3 syarat, yaitu Islam, sudah terbenam matahari atau sudah mulai tanggal 1 Syawal, terus mempunyai kelebihan makanan untuk diri dan keluarganya. Hanya orang Islam saja yang diwajibkan membayar zakat. Sedang orang kafir tidak. Zakat fitrah diwajibkan mulai terbenamnya matahari dari akhir bulan Ramadan, dari terlaksanakannya sholat Idul Fitri. Jadi orang Islam yang hidup pada saat-saat itu mempunyai kelonggaran makanan atau diwajibkannya zakat. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan pengertian zakat profesi. Wabah Al-Juhaili itu menyatakan bahwa kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri dan juga terkait dengan pemerintah seperti pegawai negeri atau pegawai swasta yang mendapat gaji upah dalam waktu yang relatif seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini adalah istilah fikih dikatakan al-mal atau al-mustafad. Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Mutafakar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 Masehi, bahwa kegiatan yang menghasilkan kekayaan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Semuanya itu menghasilkan pendapatan atau yang disebut dengan gaji. Jadi di sini saya akan menyimpulkan bahwa zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia. Antara lain, yaitu menolong atau membantu, itu membina, membangun kaum duafa dan lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan hidupnya. Dengan kondisi tersebut, mereka akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah. Dan yang kedua, memberantas penyakit iri hati, rasa benci, rasa dengki dari diri manusia yang biasa timbul dikala ia terlihat orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah, sedang ia sendiri tidak punya apa-apa, tidak ada ularan tangan dari mereka orang kaya atau kepadanya. Terus yang terakhir, dapat mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat-sifat kikir dan serakah yang menjadi tabiat manusia, sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntunan kewajiban kemasyarakatan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.